Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elviana dengan NIM 2023 050101073, di mana di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir saya dengan mata kuliah Kewirausahaan 2. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, itu definisi kewirausahaan. Definisi kewirausahaan mengacu kepada KBBI. Kewirausahaan diartikan sebagai suatu perihal wirausaha, di mana wirausaha yaitu orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, kemudian menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Kemudian kewirausahaan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah entrepreneurship, berasal dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre, yang memiliki arti melakukan sesuatu kepada seseorang yang membawa tanggung jawab dan risiko untuk menemukan atau membuat peluang unik dengan menggunakan bakat personal, kemampuan, energi, serta perencana strategis dalam menuangkan peluang tersebut menjadi sebuah produk atau layanan. Kemudian manfaat kewirausahaan. Yang pertama itu manfaat bagi wirausaha, yaitu memiliki kesempatan untuk menjadikan hal yang disukai sebagai salah satu pekerjaan atau karir yang dirancang wirausaha, memiliki kebebasan lebih besar dalam mengekspresikan diri berdasarkan bakat maupun hobi. Kemudian bagian B, menjadi pemeran utama dan berperan penting dalam proses wirausaha dan pengambilan keputusan yang memiliki pengaruh besar dalam organisasi maupun perkembangan usaha itu sendiri. Kemudian C, berkesempatan dalam menentukan arah usaha sesuai dengan prinsip yang dimiliki, tidak ada keterikatan terhadap jajaran lain yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan orang-orang terkait. Seiring dengan berjalannya waktu, usaha yang dirintis akan menjadi besar dan memerlukan adanya tim. Dari hal tersebut, wirausaha akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan, kemudian memberikan output berupa produk atau jasa yang dapat memberikan kegunaan atau manfaat tertentu. Dalam membangun usaha, wirausahaan akan menjawab kebutuhan atau keinginan yang masih diperlukan di pasar. Kemudian menjadi wadah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara khusus maupun umum. Jenis usaha yang beragam dapat menjadi potensi wirausaha mendirikan jasa pelayanan dengan skup tertentu. Kemudian tantangan berwirausaha. Yang pertama itu waktu dan tenaga yang diberikan sangat besar, terutama pada awal perintisan usaha. Ketika usaha belum memiliki tim, hampir seluruh kegiatan usaha harus dilakukan secara mandiri. Kemudian dan membutuhkan banyak pengorbanan. Kemudian itu yang kedua, pilihan usaha yang berbanding lurus dengan modal usaha. Semakin minim modal yang dimiliki, pilihan dan skop usaha akan semakin kecil. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab yang besar baik kepada diri sendiri maupun
orang-orang yang terlibat. Misalnya adalah tim vendor, investor, dan pihak terkait lainnya. Kemudian yang keempat, berhadapan dengan ketidakpastian dan persaingan pasar yang kompetitif. Untuk memasuki dan bertahan di pasar, diperlukan banyak usaha dan inovasi secara berkala dari waktu ke waktu. Kemudian yang kelima itu pendapatan yang tidak stabil dan potensi tidak memiliki keuntungan, bahkan dapat mengalami kerugian besar. Dan yang keenam itu berpotensi mengalami gagal investasi, usaha, bahkan kehilangan usaha yang dimiliki secara sebagian maupun menyeluruh. Kemudian materi berikutnya itu bab 2, membangun mentalitas wirausaha. Yang pertama itu faktor berwirausaha. Dalam faktor berwirausaha terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tidak semua wirausaha lahir dan berkembang mengikuti jalur yang sistematis dan terencana. Kemudian itu yang kedua, seseorang dapat menjadi wirausaha karena termotivasi untuk mencapai tujuan tertentu. Seseorang masuk ke dalam dunia wirausaha diawali karena adanya kebutuhan-kebutuhan atau yang disebut dengan need. Kemudian itu yang ketiga, menjadi wirausahawan karena memutuskan untuk menjadi wirausaha. Sebelum mengambil keputusan terjun ke dalam dunia wirausaha, seseorang terlebih dahulu melakukan pertimbangan-pertimbangan. Kemudian motivasi dalam berwirausaha, yaitu yang pertama, definisi motivasi. Secara bahasa, kata motivasi berasal dari bahasa Latin, yaitu mover, yang berarti dorongan atau penggerak. Selanjutnya diserap dalam bahasa Inggris, motivis, yang berarti pemberian alasan. Motif atau sebab seorang dalam melakukan sesuatu, soundtrack atau turut mendefinisikan motivasi sebagai suatu proses yang memberikan semangat, arahan, serta kegigihan. Adapun menurut Wahjom Sumidjo tahun 1984, motivasi merupakan proses psikologi yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, serta keputusan yang terjadi pada diri seseorang. Kemudian itu ada tipe-tipe motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang mengarah pada faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Dalam hal ini, wirausahaan. Adapun motivasi intrinsik dapat mencakup kepribadian, sikap, pengalaman, serta pendidikan atau berbagai harapan dan cita-cita masa depan. Kemudian motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang mengarah pada faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Dalam hal ini, wirausahaan. Adapun motivasi ekstrinsik dapat berupa penghargaan, pujian, hukuman, atau celaan yang dapat kita ajar kewirausahaan mengurangi atau menambah kreativitas wirausahaan dalam menyelesaikan setiap tanggung jawab yang diemban. Kemudian itu ada juga teori-teori motivasi. Nah, dalam teori-teori motivasi terdapat teori X,
teori X, teori Y, McGregor, yang disebut dengan atau lebih jelas dengan pengertiannya yaitu McGregor merumuskan dua pandangan kontras terkait asumsi tentang sifat manusia, yakni teori X dan Y. Teori X adalah teori yang memiliki pandangan pesimis tentang pekerja, mengemukakan bahwa pekerja tidak menyukai pekerjaan. Nah, harus selalu dipantau dan hanya dapat dimotivasi dengan penghargaan atau hukuman. Kemudian, sedangkan teori Y adalah seperangkat asumsi modern yang memiliki pandangan positif tentang pekerja yang menjelaskan bahwa para pekerja memiliki komitmen yang kuat, bertanggung jawab, dan kreatif. Lanjut, kemudian itu bagian B, dimana yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow, yaitu teori hierarki kebutuhan menyatakan bahwa motivasi adalah fungsi dari 5 kebutuhan dasar, yaitu fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri. Kemudian itu teori motivasi Herzberg. Nah, jadi teori motivasi Herzberg ini merupakan Friedrich Herzberg mengemukakan dua teori faktor. Yang pertama itu kepuasan kerja atau job satisfaction yang berpengaruh positif terhadap prestasi, kemudian dan semangat kerja. Nah, yang kedua itu ketidakpuasan kerja atau job dissatisfaction. Selanjutnya terdapat perbedaan antara motivator dengan faktor-faktor pemeliharaan atau biasa kita sebut dengan satisfiers hygien motivator. Yaitu motivator berpengaruh pada lingkungan. Nah, di sini menjelaskan peningkatan kepuasan kerja yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap prestasi. Kemudian sedangkan juga faktor pemeliharaan berperan untuk dapat mencegah penurunan semangat kerja. Nah, kemudian di sini tantangan dalam berwirausaha juga itu terdapat ada 6, yaitu waktu dan tenaga yang diberikan sangat besar, kemudian pilihan usaha yang berbanding lurus dengan modal usaha, kemudian tanggung jawab yang besar, yang kemudian itu yang keempat berhadapan dengan ketidakpastian dan persaingan pasar yang kompetitif, yang kelima pendapatan yang tidak stabil dan potensi tidak memiliki keuntungan, dan yang keenam itu berpotensi mengalami gagal investasi usaha, bahkan kehilangan usaha yang dimiliki secara sebagian maupun menyeluruh. Baik, itulah tadi hasil dari pemaparan materi saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.